Om Swastiastu, Sunton Bali, selamat datang di channel Bali Tradition. Anak atau yang disebut sebagai putra merupakan aset bagi orang tua dan leluhur. Anak bukan hanya bertanggung jawab perihal urusan kehidupan di dunia nyata bagi orang tua, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang tua maupun leluhurnya. Anak memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan roh orang tua dari api neraka. Oleh karena itu, anak disebut sebagai putra. Anak keturunan merupakan kelanjutan dari kehidupan atau eksistensi keluarga. Anak dalam bahasa Kawi disebut putra, asal kata dari put yang berarti neraka dan ra berarti menyelamatkan. Jadi putra artinya yang menyelamatkan dari neraka. Seorang anak atau putra yang suputra, anak yang baik atau mulia merupakan cahaya keluarga seperti dinyatakan dalam Canakya Niti Sastra. Bagaikan bulan menerangi malam dengan cahaya yang terang dan sejuk. Demikianlah seorang anak yang suputra yang memiliki pengetahuan rohani, insaf akan dirinya dan bijaksana. Anak suputra yang demikian itu memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan masyarakat. Sebuah keluarga tanpa anak bagaikan sayur tanpa garam. Kehidupan pasangan suami istri menjadi hambar tanpa kehadiran seorang anak. Anak yang suputra akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tuanya, tetapi sebaliknya, anak yang kuputra, anak yang jahat, akan menjadi sumber penderitaan bagi keluarga. Seperti untaian seloka kitab suci yang menyatakan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon yang kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Oleh karena anak merupakan aset masa depan bagi keluarga, baik semasih di masa dunia nyata maupun nanti di dunia rohani, maka peliharalah sang anak sejak baru berada dalam kandungan. Sebuah keluarga yang tidak memiliki anak, maka kelak keluarga atau orang tuanya tersebut tidak akan memperoleh surga. Ada banyak kisah di dalam cerita kuno yang berkaitan dengan hal ini, di mana dikatakan orang tua tidak memiliki keturunan digantung di atas bambu, di bawahnya terdapat berbagai binatang yang mengerikan, seperti yang diceritakan di dalam Mahabharata bagian Adiparwa versi Jawa kuno. Dalam Adiparwa diceritakan pertemuan Sang Jaradkaru dengan roh leluhurnya yang hampir jatuh ke neraka. Leluhurnya berkata, yang artinya, beginilah sebabnya mengapa saya putus dengan dunia roh. Kini tergantung pada sebilah bambu, hampir-hampir jatuh ke dalam neraka. Adanya sebilah bambu ini adalah bahwa saya masih mempunyai seorang keturunan yang bernama Jaradkaru. Tetapi ia berkepentingan untuk mencari moksa, melepaskan diri dari ikatan hidup kemanusiaan. Ia tidak mau kawin, ia menjalankan sukla brahmacari. Kata-kata leluhurnya ini dijawab oleh Sang Jaradkaru. Artinya, ada jalan untuk Tuan pergi ke surga. Janganlah Tuan ragu dan takut. Hamba akan berhenti menjalankan brahmacari. Hamba akan kawin dan mempunyai anak. Dari penggalan cerita di atas dapat diartikan bahwa seorang yang tidak mempunyai keturunan kelak leluhurnya terancam masuk neraka. Seperti petikan cerita di atas, roh leluhur Sang Jaradkaru terancam masuk neraka karena ia tidak memiliki putra atau anak karena Sang Jaradkaru melakukan sukla brahmacari. Oleh karena roh leluhurnya terancam masuk neraka, maka Sang Jaradkaru memutuskan untuk tidak melakukan sukla brahmacari dan bersedia untuk menikah untuk mempunyai anak. Lalu apa yang dimaksud sukla brahmacari? Lontar Werti Sesana menjelaskan sebagai berikut. Sukla brahmacari adalah orang yang tidak kawin dari kecil sampai meninggal. Sukla brahmacari dalam ajaran Kristen dikenal dengan selibat. Sukla brahmacari atau selibat hanya boleh dilakukan apabila terikat oleh janji dan kewajiban. Di dalam kisah Mahabharata, salah satu tokoh yang melakukan sukla brahmacari adalah Resi Bisma atau Bagawan Bisma, sehingga beliau bisa hidup lama. Saudara tiri atau Resi Bisma adalah Citrangada dan Wicitrawirya yang melahirkan Pandu, ayah Panca Pandawa, dan Drestarastra, ayah Korawa. Menurut cerita Mahabharata, Sang Pandu pernah bermimpi ditolak masuk surga karena tidak memiliki anak. Hal ini akibat kutukan Resi Kindama. Diceritakan ketika Sang Pandu sedang berburu tanpa sengaja membunuh seorang resi. Ketika itu Resi Kindama yang sedang bersenggama bersama istrinya yang menyamar menjadi sepasang kijang dipanah oleh Sang Pandu. Sebelum wafat, Resi Kindama mengutuk Sang Pandu bahwa apabila ia hendak bersenggama dengan salah satu istrinya, maka ia akan meninggal.
Oleh karena kutukan tersebut, Sang Pandu tidak lagi memerintah Hastinapura, tampuk pemerintahannya diserahkan kepada Sang Drestarasta, kakak Sang Pandu. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kakaknya, Sang Pandu melakukan yoga samadhi untuk pergi ke surga bersama para Brahmana. Namun sayang, ketika di dalam perjalanan menuju ke surga, Sang Pandu tidak diizinkan ikut serta ke surga. "Wahai kau anakku, akan kemanakah engkau?" tanya seorang Brahmana. Pandu menjawab, "Hamba mau ikut bersama pendeta. Kami akan pergi ke surga. Engkau tidak boleh ikut pergi bersama kami, karena engkau tidak memiliki putra," kata sang Brahmana. Setelah mendapat jawaban seperti itu, Sang Pandu amat sedih hatinya. Kemudian Sang Baginda kembali lagi ke kediamannya. Setelah sampai di kediamannya, Sang Pandu dilanda kegalauan mengingat dirinya tidak akan bisa masuk surga karena tidak memiliki anak. Sang Pandu meminta janji kepada kedua istrinya yang pernah mereka ungkapkan ketika awal pernikahan mereka. Dewi Kunti, anak Raja Kunti Boja, berjanji memberi 3 anak, dan Dewi Madri, adik Salya Narasoma, anak seorang raja dari kerajaan Madrapati, berjanji memberi 2 anak kepada suaminya Sang Pandu. Dalam suasana yang membingungkan, Dewi Kunti teringat akan sebuah anugerah mantra sakti yang diberikan oleh Resi Durwasa. Anugerah mantra sakti tersebut diberikan kepada Dewi Kunti ketika masih gadis. Fungsi mantra itu untuk memanggil para dewa. Digunakanlah mantra sakti itu untuk memanggil Batara Dharma, maka anugerah seorang anak ahli agama Dharma diberi nama Yudhistira Dharma Wangsa. Kemudian selanjutnya Dewi Kunti memanggil Batara Bayu, maka dianugerahinya anak yang kuat laksana gunung yang diberi nama Bima. Kemudian yang terakhir Dewi Kunti memanggil Batara Indra, maka dianugerahinya lah anak ahli perang yang diberi nama Arjuna. Mantra sakti yang dimiliki Dewi Kunti juga diberikan kepada Dewi Madri. Kemudian Dewi Madri memanggil Dewi Aswin, dewa kembar, maka dianugerahinya lah anak yang cerdas dan tampan yang diberi nama Nakula dan Sahadewa. Meskipun kembar, Nakula dikisahkan memiliki wajah yang lebih tampan dibandingkan Sahadewa, sedangkan Sahadewa lebih pandai daripada kakaknya itu, terutama dalam hal perbintangan atau astronomi. Kepandaian Sahadewa jauh di atas murid-murid Resi Drona lainnya. Selain itu juga ia pandai dalam hal ilmu peternakan sapi. Apa yang pernah dijanjikan oleh kedua istrinya maka telah terpenuhi, sehingga berbahagialah Sang Pandu. Suatu ketika Sang Pandu lupa akan kutukan Resi Kendama. Kemudian ia memeluk istrinya Dewi Madri oleh karena ia tidak kuat menahan nafsu asmara yang sedang menggelora. Maka seketika itulah Sang Pandu meninggal dunia, sedangkan Dewi Madri ikut menceburkan diri ke dalam api pembakaran mayat suaminya sebagai bukti kesetiaannya. Menceburkan diri ke dalam api sang suami dalam tradisi Hindu kuno itu disebut sebagai sati atau ritual sati. Tradisi ini di Bali dihapuskan oleh Belanda dan di India dihapuskan oleh Inggris pada tahun 1829 karena dianggap bertentangan dengan kemanusiaan. Berkaca pada Pancapandawa untuk memajukan suatu bangsa dan negara, kelima karakter yang dimiliki oleh Pancapandawa tersebut harus ada dalam sebuah negara, di mana harus ada ahli hukum agama, ahli perang, sumber kekuatan, wibawa pemerintah, dan ahli ekonomi. Kebajikan, ketangkasan, kekuatan, wibawa, dan kecerdasan. Demikianlah mengapa anak dikatakan sebagai anugerah atau kekayaan yang tak ternilai yang akan menyelamatkan orang tua di dunia yang nyata dan di dunia rohani. Oleh karena demikian, berartinya seorang anak, sehingga ada yang beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Nah, sekian video kali ini. Semoga Semeton Bali mendapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om.